Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Netigas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat dipertemukan pada acara Talk Show Bicara pada kesempatan hari ini yang bertemakan pentingnya kesehatan mental bagi para remaja di era digitalisasi. Nah, Netigas, di sini saya sudah ditemani oleh kedua narasumber yang kece ini. Yang pertama, ada Ibu Guru Konseling, Guru BK SMA Negeri 3 Subang. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Leni Mahyuni, saya Guru BK SMA Negeri 3 Subang. Pada tahun ini saya diamanati untuk memegang kelas 12. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Ketua PMR SMA Negeri 3 Subang. Silakan Teteh untuk memperkenalkan diri. Halo Tigas, perkenalkan nama saya Indri Nurlaila Jamhijah sebagai Ketua PMR SMA Negeri 3 Subang. Halo, salam kenal. Terima kasih Ibu dan Teh Indri. Nah, Netigas, sesi perkenalannya kita cukupkan dulu ya. Mari kita memasuki acara inti Talk Show Bicara. Oh iya, tahu gak sih Netigas bahwasannya di era digitalisasi ini kesehatan mental seringkali terabaikan, apalagi oleh para remaja yang emosinya belum stabil atau bisa dibilang labil. Nah, di sini Ibu, seperti yang kita ketahui, terus juga ada survei yang mengatakan bahwasanya semakin maju suatu zaman, terus juga kesehatan mentalnya itu semakin terabaikan. Dalam survei ditulis bahwasanya tingkat kesehatan mental yang sedikit terganggu itu sekarang menjadi 34,9%. Di sini Jerita mau bertanya kepada Ibu, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih dan apakah penting bagi kita sebagai remaja yang era digitalisasinya itu sangat bermaju gitu, sehingga mereka itu sering mengabaikan yang namanya kesehatan mental. Jadi apakah penting kesehatan mental bagi kita itu? Kesehatan mental ya, yang pasti jawabannya pasti penting dong ya. Kesehatan mental itu udah jelas pasti penting banget. Mau untuk kalian remaja, bagi pun untuk manula orang tua gitu kan, ataupun untuk kalangan umum yang lainnya, penting banget jawabannya. Kalian harus tahu dulu arti kesehatan mental itu apa. Ya, kita kan ngebahas kesehatan mental nih ya. Kesehatan mental itu apa sih, gitu kan? Kesehatan mental itu adalah kesadaran diri dari individu itu terhadap dirinya sendiri. Biasanya dirinya sendiri itu udah sejahtera, ya, bahagia lah. Ya, kalau bahasa ininya udah sejahtera, bahagia. Nah, kalau seorang individu tuh kalian lah, ya, kamu misalnya, kamu jadi kalian udah sadar bahwa dirinya sudah sejahtera, itu kesehatan mentalnya itu pasti sudah baik. Ya, kalaupun kesehatan mental itu seperti apa, banyak cirinya banyak. Baik itu sudah merasa cukup bahagia, terus bersosialisasi dengan baik dengan orang lain gitu kan. Terus hubungannya dengan keluarga juga sudah cukup baik, ya. Itu ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Biasanya orang-orang yang kesehatan mentalnya yang kurang baik itu punya ciri-ciri dari kebalikan dari itu, nantilah ya ngebahas lebih lanjutnya. Yang pasti setiap individu merasa sejahtera dirinya, terus bisa berkontribusi di dalam lingkungannya atau komunitasnya, itulah biasanya yang disebut dengan kesehatan mental itu sendiri. Ya, kalau jawabannya penting banget. Ya, kalau menurut Teh Indri nih, Iya, Teh Indri sebagai remaja, karena di sini yang dibahasnya itu adalah remaja ya di era digitalisasi. Jadi kita mau nanya nih, kalau tanggapan Teh Indri mengenai kesehatan mental di era digitalisasi dari sudut pandang Teh Indri deh, kita sebagai remaja nih, bagaimana Teteh? Menurut aku, kesehatan mental itu sangat penting karena apabila seseorang memiliki mental yang sangat rendah, dia akan merasa dirinya paling tidak berguna di kehidupannya ataupun di lingkungannya. Nah, ada pun juga orang-orang, kalau misalkan kita merasa diri kita rendah, orang bisa menjatuhkan kita dengan menjatuhkan nama baik kita dan tidak memikirkan resiko ke depannya. Wah, kita setuju sih dengan jawaban Ibu Leni dan juga Teh Indri. Kesehatan itu sangat penting teman-teman, apalagi bagi kita remaja yang emosinya masih labil dan seperti yang tadi Teh Indri katakan, kita merasa dijatuhkan seperti itu. Nah, berbicara tentang digital ya, digital itu ya Ibu Teteh sekarang sangat dibutuhkan, sangat kayak dengan kehidupan sehari-hari itu benar-benar berkaitan lah ya, apalagi sekolah gitu, apa-apa semuanya perlu digital. Nah, jadi kita mau nanya kepada Ibu dan Teteh,
smartphone. Maksud berhubungan lebih itu kayak benar-benar ke smartphone itu berlebihan. Jadi pandangan ibu dan teteh bagaimana sih membentuk atau membuat batasan supaya tidak terlalu memanfaatkan smartphone berlebihan gitu. Sebagai ibu, sebagai orang tua, kalau orang tua biasanya main HP terus begitu Bu. Jadi kita mau nanya ke ibu nih sebagai orang tua di sini dan teh Indri sebagai remaja ya. Jadi kita mau nanya gitu, bagaimana sih cara untuk membuat batasan supaya kita itu tidak terlalu memanfaatkan smartphone secara berlebihan, tetapi di satu sisi kita juga bergantung gitu dengan smartphone. Sebagai guru ya, sebagai guru sekaligus orang tua kalian ya di sekolah ataupun mungkin di rumah saya sebagai orang tua secara pribadi gitu. Kalau sebagai guru dan orang tua sebetulnya penggunaan smartphone itu saya bilang penting di era digitalisasi ini ya. Ngomongnya bukan smartphone kali ya, lebih ke Internet, digitalisasi nah, lah ya. Hal-hal yang berbau digital itu penting buat anak-anak zaman sekarang, remaja lah ya, remaja seumuran kalian sangat penting karena tanpa digitalisasi kalian akan ketinggalan jauh dengan perkembangan di dunia luar selain di Indonesia ini ya. Kalian harus mengejar apa-apa perkembangan, mungkin tahunya awalnya dari internet lah ya, dari berselancar di dunia maya gitu. Kalau kalian tidak menggunakan yang namanya digital di era digitalisasi, sebenarnya juga kalian akan tertinggal jauh dengan teman-teman atau remaja seumuran kalian di belahan dunia yang lain ya. Caranya untuk membatasi gitu kan, bagaimana sih, mungkin berhubungan dengan kesehatan mental ya, maksudnya ya, berhubungan dengan kesehatan mental itu, digital dengan kesehatan mental harus gimana sih triknya biar nggak mengganggu kesehatan mental kalian gitu kayak gitu. Yang pertama yang pasti kalian harus punya prioritas ya. Kita harus tahu sebagai orang yang ingin mentalnya sehat, kita harus memprioritaskan apa yang kita mau, apa yang kita tahu gitu kan. Tujuannya harus jelas. Prioritas smartphone itu prioritas kalian atau tidak? Ya kan? Di hidup kalian itu kan smartphone itu adalah prioritas yang keberapa? Ya. Kalau jadi prioritas yang pertama ya udah jelas itu akan mengganggu kesehatan mental kalian. Makanya tempatkan smartphone atau barang-barang digital ini gitu kan di prioritas keberapa? Ya kan, prioritas ke-1, kedua, ketiga, atau keberapa di hidup kalian. Yang kedua, yang pasti harus sudah memiliki yang namanya, manusia itu kan punya schedule ya, rutinitas itu dan schedule gitu. Biasanya kalian kalau sudah punya prioritas pasti sudah merencanakan, planning, menschedulekan. Kalau sudah bisa menschedulekan diri, otomatis kalian tidak selalu berhubungan dengan smartphone atau segala-gala lihat handphone, segala-gala lihat handphone, ya nggak mungkin, iya jadinya nanti langkah berikutnya mungkin nanti kecanduan jadinya. Nah kalau kalian sudah punya schedule nggak mungkin dong kita udah tahu nih jam segini sampai jam segini belajar misalnya prioritasnya ya nggak. Terus jam sekian lagi nyantai, oke lah boleh main game sedikit, ya kan, Mobile Legends atau apa. Itu juga untuk refreshing bagus. Ya nggak, smartphone untuk di refreshing juga bagus. Jadi banyak fungsinya yang berbau digital atau internet itu sebenarnya banyak fungsinya. Satu untuk fungsi pendidikan juga ada. Bahkan belajar menggunakan smartphone betul? Ya, Google dan lain-lain itu nyebutin merek nggak apa-apa ya. Jadi kan walaupun kita tidak disponsori gitu kan, berselancar di dunia maya untuk perkembangan pendidikan itu sangat bagus. Yang kedua, penggunaan handphone atau smartphone untuk rekreasi, ya kan, untuk hiburan itu juga penting buat kalian, penting banget di saat kalian jenuh belajar. Boleh nggak sih Bu saat habis pelajaran misalnya kita habis belajar kita main smartphone untuk main game dan lain-lain? Boleh. Tentu saja saya bilang boleh. Kenapa? Itu hanya untuk sebagai merefresh saja. Tapi bukan saat kalian belajar menggunakan smartphone untuk main game. Jadi saat belajar gunakan smartphone untuk belajar. Saat main game, saat refreshing istirahat kalian boleh menggunakannya untuk main game. Kayak gitu. Jadi satu prioritas, dua batasannya adalah kita memiliki schedule yang pasti untuk kapan kita menggunakan si digitalisasi ini. Ya, nah yang ketiga yang pastinya kalian tahu batasan kalian kapan harus berhenti. Ya, kalau kalian tidak tahu batasan kapan kalian harus berhenti itu yang bahaya. Ya, jadi apapun sebetulnya bukan hanya smartphone atau digitalisasi yang berbau digitalisasi, apapun hal yang kalian lakukan aktivitas itu berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi harus tahu kapan kalian berhenti. Jadi kayak misalnya olahraga kalau kalian udah nggak sanggup capek harus berhenti dong. Iya. Ya, nah kayak gitu. Begitupun dengan kalian menggunakan berselancar di dunia internet gitu kan. Kalau udah lelah jangan dipaksa. Kalau sudah lelah apapun yang kalian dapatkan informasi tidak akan masuk. Ya, Betul. Iya ya. Jadi gitu kalau dari saya ya. Iya. Tadi jawaban dari Ibu Leni sangat bermanfaat ya dan bagus sekali. Kita juga sangat setuju gitu. Apalagi sekarang itu kan anak-anak ada aja yang
bikin schedule, ada juga yang enggak. Jadi mereka itu cuman kayak melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu ya cukup gitu. Ngalir aja gitu. Mau gimana pun ya udah. Terus juga tadi kan smartphone sebagai sarana hiburan. Itu juga mungkin ya Bu sebagai salah satu sarana untuk menghibur kesehatan mental kita. Iya. Perlu sekali. Kesehatan mental gak mungkin sehat kalau misalkan kita gak dapat hiburan. Oke, itu pandangan dari Ibu Leni sebagai orang tua kita. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Teh Indri nih sebagai remaja juga. Dari sudut pandang Teteh, bagaimana sih cara menjaga batasan supaya kita itu tidak terlalu berselancar terus di media sosial, di smartphone, di era digitalisasi sekarang ini? Nah, kita kan menurut aku kita pergunakan gadget dengan sebaik mungkin, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Kan sekarang gadget ini bisa canggih dan kita bisa mencari berbagai informasi dengan itu. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalkan kita mau mencari apa nih, kita lagi kan suka remaja suka kalau misalkan lagi sedih, suka mencari hiburan. Betul. Gitu. Jadi ya seperti itu. Apa ya? Jadi kita pergunakan sebaik mungkin dan memanfaatkan sebaik mungkin. Itu tadi jawaban dari Ibu Leni beserta Teh Indri. Oke, tadi kan ada sedikit membahas tentang hiburan. Hiburan ini kan biasanya ada nih Bu di media sosial ya Teh ya, tentang tren-tren yang baru. Nah, anak-anak sekarang termasuk anak netizen ini sering mengikuti tren-tren atau bisa dibilang mereka itu ya nggak mau ketinggalan zaman. Tetapi karena adanya tren-tren baru tersebut, ada juga orang yang mengikuti tren tetapi nggak tahu nih tujuan tren ini untuk apa, atau bisa dibilang dengan fear of missing out atau FOMO gitu Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, orang-orang yang FOMO itu atau orang-orang yang gak mau ketinggalan zaman nih. Jadi kan kalau misalkan orang yang gak mau ketinggalan zaman itu, dia tuh kayak ngerasa nggak puas terus ya Bu. Jadi kalau ada tren baru dia harus ikut karena takut ketinggalan zaman, terus takut dipandang jelek dengan orang lain. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana sih cara mengatasi orang yang seperti itu? Dilurusin dikit ya. FOMO itu bukan orang yang takut ketinggalan zaman, tapi orang yang takut ketinggalan tren. Nah, iya. Iya. Fear of missing out, ya kan? Sebenarnya ada lawan jenisnya kan, JOMO kalau nggak salah. Joy of missing out, ya. Jadi kalau orang-orang FOMO itu bukan hanya takut ketinggalan zaman, tapi takut ketinggalan tren sebenarnya. Kalau takut ketinggalan zaman, semua orang pasti takut ketinggalan zaman, benar nggak? Gak mengikuti era digital, masa sih nggak bisa pegang apa sih handphone acan gitu kan kalau kata orang Sunda gitu kan ya. Harus kita mengikuti zaman, harus jangan sampai ketinggalan zaman. Tapi kalau kita takut ketinggalan tren, jangan. Ya, tren dikejar sebagai gimana pun tetap akan berganti, ya nggak? Jangankan tren fashion gitu kan. Tren itu kan banyak ya, ada tren fashion, ada tren ngomong gitu kan, bener nggak? Ada tren kayak gini, podcast kayak gini kan tren tahun ini ya. Kayak gitu kan. Tahun lalu cuma interview biasa, bener nggak? Nah, sekarang udah zamannya podcast. Apa sih podcast gitu kan? Nah, termasuk kalian juga kan nggak ketinggalan tren, nggak? Iya, nggak ketinggalan tren, sebenarnya kalian udah bagus, tapi ada bedanya. Orang FOMO sama yang nggak mau ketinggalan zaman itu ada bedanya. Karena mereka itu di depannya juga udah fair, udah takut banget kalau apa takut kita nggak ngetren gitu kan, kayak gitu. Otomatis itu kalau disebut dalam kesehatan mental dibahas, mereka itu udah termasuk orang yang kesehatan mentalnya terganggu, ya. Karena fair itu kan takut berlebihan, ya nggak, berlebihan banget gitu kan. Padahal kan tanpa mereka selalu ngetren tiap saat pun zaman itu akan selalu berubah, enggak? Betul. Kita hanya tinggal mengikutinya saja, ya. Bagusnya untuk orang-orang yang kesehatan mentalnya mulai terganggu, ya otomatis harus mulai sadar. Yang pertama sadar diri dulu. Susah kalau orang FOMO tidak sadar kalau dia FOMO. Kalau dia nggak sadar FOMO, susah sembuhnya. Jadi semua orang yang sakit itu harus sadar dulu dia sakit, ya. Kamu sakit flu, nggak sadar kamu sakit flu, tetep jalan-jalan gitu kan, nggak pakai masker dan lain-lain, nyebar dong ke yang lain. Kamu nggak sembuh, yang lain ketularan. Nah, jadi orang FOMO itu kita bisa dalam tanda kutip orang yang sudah sakit, kesehatan mentalnya sudah sedikit terganggu. Dia harus sadar dulu kalau dia FOMO. Kalau dia sudah sadar dirinya sudah tidak normal, ya kan, kesehatan mental sudah mulai terganggu, baru diajaklah untuk bergeser sedikit untuk bahasanya kalau di psikologi kan terapi ya, di konseling itu baru bisa diajak untuk dia berbenah, yaitu berbenah untuk bisa diarahkan ke JOMO, ya,
enjoy ya, enjoy. Orang-orang yang FOMO itu biasanya hidupnya nggak normal dalam artian satu, mereka selalu sering mengecek media sosialnya karena takut ada tren apa nih, tiap detik gitu kan udah berlebihan. Nah kalau kalian sudah mulai dikit-dikit lihat handphone, jam berapa sekarang, pada ada jam tangan, lihatnya handphone, hati-hati ya. Nah itu juga salah satu ciri nanti mengarah ke FOMO. Jam tangan itu ada fungsinya, tapi kalian sekarang melihat jam itu mana? Handphone ya, sudah bergeser, hati-hati ya. Jadi sedikit-sedikit handphone gitu kan, nggak ada WA tapi dicek terus, nggak ada notifikasi apa-apa yang bunyi dites terus, ya nggak dicek terus. Betul Ibu. Gitu. Jadi harus mulai menyadari. Satu, sadar dulu. Yang kedua, kalau sudah sadar mulai berkonsultasi. Kalau udah sadar konsultasi, ya kan. Yang ketiga ya untuk penyembuhannya. Yang pasti lingkungan juga berpengaruh. Artinya teman-temannya yang sudah sadar bahwa teman-temannya ada teman-teman yang FOMO, ya harus mulai berbarengan untuk menyembuhkan. Dalam arti lingkungan juga harus bagus, dipositifkan. Jadi kalau anak itu udah kelihatan FOMO nih, dikit-dikit ikut tren apa, mulai disadarkan, mulai diajak berbincang secara normal gitu kan. Ya mulai disadarkan bahwa kita ketinggalan tren juga nggak apa-apa. Intinya kayak arah ke sana. Toh kita kalau ketinggalan tren juga nggak bakal bikin kita jadi orang yang sangat jauh dari era ini gitu kan. Asarnya nggak bakal sampai mati lah kalau kita sampai ketinggalan tren, enggak? Betul. Iya, jadi lebih diarahkan ke enjoy, menikmati hidup. Jomo itu kan menikmati hidup, merasa cukup dengan tren yang ada, itu menikmati kehidupan yang ada. Nanti kalau kalian lingkungannya bagus, menikmati itu, enjoy, dia bisa terbawa, mudah-mudahan bisa kembali ke orang yang normal. Kesehatan mentalnya juga mudah-mudahan bisa kembali normal. Ya, jangan FOMO, tapi jomo. Ya. Jangan FOMO teman-teman. Jomo. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu Reni ya Ibu. Tadi kan kata Ibu ada konsultasi, tapi beberapa orang takut untuk berkonsultasi Ibu. Mungkin karena yang Takut pertama dibilang sakit ya? Nah, itu. Karena tanggapan orang-orang tuh beda-beda ya Bu. Nah, kan mungkin kalau gangguan mentalnya udah sedikit terganggu, jadi sensitif mendengar tanggapan orang lain. Nah, jadi kalau misalkan konsultasi itu sedikit takut Ibu. Jadi caranya itu gimana Bu? Selain konsultasi, apakah ada cara lain atau bagaimana Bu? Lingkungan yang terbaik yang bisa membuat sembuh adalah lingkungan terdekat. Ya, lingkungan terdekat. Makanya kalau orangnya belum sadar, kita yang sadari kalau mereka misalnya sudah membutuhkan bantuan. Ya, orang FOMO itu butuh bantuan nggak? Butuh. Ya, butuh bantuan dari siapa? Gak mungkin dari dirinya sendiri kalau dia nggak sadar. Berarti dari orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Satu keluarga. Kedua, kalau keluarga mungkin tidak sadar juga, teman-temannya. Ya maksudnya kalian sama-sama remaja ya. Teman itu kadang kuat loh untuk membantu teman yang lain untuk buat sembuh. Karena lingkungan yang terkuat biasanya kalau di antara kalian remaja adalah teman. Ya. Jadi kita jangan mengabaikan teman kita yang FOMO, mandi ejek, si eta mah gitu kan. Jangan ya, jangan dijauhi, jangan diejek. Justru kita harus terus merangkul dia supaya dia menyadari bahwa dia itu butuh kita. Ya, orang yang FOMO itu butuh teman sebenarnya. Karena biasanya orang yang FOMO itu kan butuh pengakuan ya, benar nggak? Betul. Ya, betul, biasanya betul. orang-orang yang FOMO itu justru orang-orang yang sangat butuh pengakuan. Pengen dilihat. Betul. Termasuk mungkin jelita ya. Ya, mungkin setiap orang punya kecenderungan narsisme ya. Ya kan, narsisme untuk pengen dinilai baik, dinilai pokoknya lebih dari orang lain, itu punya kecenderungan. Tapi kalau sudah kecenderungannya berlebihan, ya salah satunya adalah FOMO, itu yang harus kita bantu, kita tekan. Ya. Nggak cuma kalian, kadang ibu juga kan ya punya sifat-sifat yang narsistik seperti itu mungkin, tapi ya jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu namanya ya kesehatan mental kita sudah terganggu. Selama itu masih di batas wajar. Oke, terima kasih Ibu. Kita tanya Teh Indri nih, menurut pandangan Teh Indri tentang FOMO itu seperti apa? FOMO itu kan orang yang selalu mengecek handphonenya maupun sebelum tidur atau bangun tidur pun kita harus ngecek apa nih, takut ada yang kita ketinggalan. Nah, tapi kita balik lagi tergantung sama orangnya nih. Kalau misalkan orangnya merasa dengan senang, dengan enjoy gitu, tapi dia juga ingin selalu terlihat di sosial media, di dunia maya. Nah, seseorang itu sudah ketergantungan dengan gadget atau dengan tren-tren gitu, sudah ketergantungan dan
ingin memiliki rasa kecemas yang tinggi. Larinya ke cemas. Cemas karena takut tertinggal Tertinggal tren. Iya. Bahkan lebih parahnya nanti nggak bisa tidur. Orang-orang yang FOMO itu Betul. nggak bisa tidur biasanya. Insomnia gitu Kecemasan kan. gitu. Betul, karena insomnia jadi cemas, takut tertinggal, pada akhirnya dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nah, itu yang bahaya. Kalau udah di tingkat nggak bisa tidur, dia selalu ya kan awalnya mungkin tiap jam Iya. cek tren kan, Iya. saking nggak mau ketinggalannya, pada akhirnya tiap detik terus aja lihat handphone. Kalau Benar-benar terus-terusan takut. lihat handphone, betul kan? Itu anxiety-nya udah terlalu tinggi. Kalau udah anxiety-nya, kecemasannya udah terlalu tinggi, seperti anxiety kan, udah anxiety-nya udah tertinggi, bisa jadi dia juga nggak bisa tidur atau si insomnia itu kayak gitu. Itu udah bahaya. Kalau itu udah harus ditangani oleh psikiater. Jadi dia harus udah nggak bisa cukup konsultasi, gitu kan, harus menggunakan obat biasanya. Betul, harus menggunakan obat biasanya, dibantu baik itu ke psikolog dengan terapi atau konsultasi secara kedokteran obat. Karena dibantu harus tidur dulu dia. Kalau nggak bisa tidur dia bisa sakit, bisa meninggal. Orang nggak bisa tidur bisa meninggal tadi. Ya bahaya ya, Bahaya banget. Kayak sepele ya, FOMO itu kayak sepele sebenarnya. Kesehatan mental itu kayak sepele, tapi penting banget buat kalian. Nah itu nanti guys, FOMO itu tidak bisa kita abaikan ya Ibu ya, Betul. Teteh, karena bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan sampai tadi yang Ibu bilang gak bisa tidur, dan pada akhirnya kalau gak bisa tidur bisa meninggal. Kesehatan secara fisik terganggu. Terganggu seperti itu. Nah terakhir nih sebelum kita berpisah, jadi kita tuh pernah dengar ada berita tentang krisis kesehatan mental di para remaja. Mereka itu mungkin yang sudah memiliki gangguan kesehatan mental seperti tadi yang sudah dibahas ya Ibu, takut untuk mengungkapkan, takut untuk konsultasi, takut untuk menceritakannya karena ya itu tadi, takut dengan pandangan orang lain. Nah ada gak sih dari Ibu motivasi atau kata-kata bagi teman-teman di luar sana yang kesehatan mentalnya sedikit terganggu atau mungkin sudah masuk ke tahap itu, memberikan motivasi untuk mereka dari Ibu dan Teteh? Kalau dari saya sebagai guru orang tua dan sekaligus konselor ya, jadi satu, buat kalian yang merasa kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu, jangan takut untuk mengakui bahwa kalian sedang sakit ya. Yang kedua, berusahalah terus untuk memotivasi diri kalian supaya kalian yakin kalau kalian bisa sembuh. Yang ketiga, jadilah diri sendiri ya. Itu sebenarnya obat paling penting adalah jadi diri sendiri. Karena orang-orang yang selalu ingin butuh pengakuan itu, atau kayak FOMO atau kesehatan mental yang lainnya, biasanya orang-orang yang tidak cukup percaya diri akan dirinya sendiri ya, tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Jadi kalian harus yakin jadi diri sendiri itu baik ada jeleknya, tapi kita tetap yang terbaik ya buat diri kita sendiri. Karena jadi orang lain itu nggak seenak yang kalian bayangkan ya. Kadang kita lihat orang lain tuh kayaknya enak gitu kan. Sebenarnya paling enak adalah jadi diri kita sendiri, benar nggak? Bebas banget jadi diri sendiri, apa adanya, jadi diri sendiri, be yourself lah kata bahasa Inggrisnya mah ya, to be yourself. Terus pede aja, yakin bahwa kalian bisa melakukannya apa-apa dengan sendiri. Kalaupun tidak bisa sembuh sendiri, jangan malu untuk meminta bantuan orang lain ataupun pihak profesional seperti konselor, psikolog ataupun psikiater. Oke? Dari Teh Indri mungkin motivasi dan kata-katanya untuk teman-teman di luar sana. Dari aku, semangat terus, capai cita-cita setinggi langit, dan kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri, menjaga kesehatan mental kita, dan jauhi yang negatif-negatif, lingkungan maupun apapun itu, jauhi teman-teman yang negatif. Kita harus menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Amin. Ya, pertanyaan tadi sekaligus penutup acara wicara kali ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama tentang kesehatan mental di era digital ini. Mulai dari tadi apa itu kesehatan mental, kemudian pembahasan mengenai FOMO, kecemasan berlebihan, dan itu semua harus kita tangani dengan baik. Dan mungkin kalau misalkan sudah berlebihan, bukan mungkin, tapi kalau memang sudah berlebihan, kalau kita sudah merasa kalau kita itu sakit, kita perlu untuk mendatangi meminta bantuan kepada yang lebih ahli begitu. Banyak
motivasi tadi juga diberikan oleh Ibu dan Teh Indri. Namun teman-teman, tadi itu sebagai penghujung acara ya. Jadi sebagai penutup pada kegiatan kali ini, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Ibu Leni dan Teh Indri, tapi To be continue. itu di continue di wicara nanti. Wicara apa? Berikutnya. Selanjutnya. Begitu teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Leni tentunya beserta Teh Indri yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk melaksanakan untuk bisa berpartisipasi di acara Wicara Talk Show kali ini. Mungkin itu saja. Saya Jelita Rismawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.